Hanya Sritex yang menutup pabriknya dan harus mem-PHK ribuan pekerjanya. Dikabarkan bahwa masih ada beberapa pabrik lain yang juga harus tutup dan mem-PHK ribuan pekerjanya. Untuk membahas bagaimana efek badai PHK di Indonesia dan apakah ini mencerminkan tren jangka panjang sektor industri khususnya manufaktur dan juga tekstil yang sudah redup. Akan saya diskusikan dengan ekonom UI Fitra Faisal. Selamat malam Pak Fitra. Selamat malam Mbak Sasa. Pak Fitra, kalau kita berbicara Sritex, lebih dari sekitar 10.000 pekerja di PHK, kemudian dikabarkan juga ada 5 pabrik di Jawa Barat yang akan tutup. Totalnya ada 3 ribuan pekerja akan di PHK dari 5 pabrik tersebut. Ada pabrik manufaktur, mostly di situ. Akan seberapa berdampak sebenarnya terhadap tingkat angka pengangguran di Indonesia dan juga bagaimana ekonomi Indonesia ke depannya jika kondisinya tidak membaik? Iya Mbak Sasha, jadi tren pengangguran di Indonesia itu sebenarnya masih dalam tahap yang wajar ya. Kalau kita melihat tahun lalu ya, dalam 2 kali data pengambilan Februari dan Agustus itu 4,8% dan 4,9%. Dan saya rasa ini ketika pekerja ini eh, menganggur atau di PHK, mereka pasti akan tetap bekerja. Loh, kenapa? Karena mayoritas dari mereka adalah dalam kategori yang tidak mampu untuk menganggur. Nah, makanya kalau kita lihat ada sektor-sektor formal dan ada sektor informal. Sekarang ini dalam beberapa tahun terakhir sektor informal itu membesar gitu ya karena mereka terlempar dari sektor formal. Sektor informal itu adalah sektor yang tidak tercatat di ekonomi, tidak bayar pajak ya, tapi income-nya lebih rendah. Tapi ketika petugas BPS datang ke mereka, itu mereka dicatat sebagai sedang bekerja. Oleh karenanya kita melihat seringkali ada disentanglement ya antara data pengangguran dengan data dari daya beli gitu kan. Penganggurannya kok rendah tapi daya belinya kok tetap turun secara cukup signifikan. Kalau kita lihat bahkan fenomena ini sudah lama sekali terjadi, sudah menahun. Bahkan kalau kita ambil data 5 tahun ke belakang dari 2019 ke tahun 2024 misalnya, itu sudah ada middle class yang anjlok 9,5 juta orang. Jadi middle class kita di tahun 2020, 2019 itu jumlahnya 57,3 juta orang, sekarang tinggal 47,8 juta. Artinya anjlok 9,5 juta ke bawah. Kemana? Ke aspiring middle class. Artinya daya beli mereka semakin terbatas. Dan kalau kita lihat kemarin di data tahun 2024, pertumbuhan ekonomi 5,03%, tapi pertumbuhan konsumsi itu 4,94%. Ini ada masalah. Artinya kan pertumbuhan konsumsi kita kan suboptimal. Dan itu yang akan terus menghantui ekonomi kita ke depan. Ketika konsumsi ini tidak kemudian mampu didorong secara cukup signifikan, meskipun mungkin angka pengangguran itu turun, tetapi kita melihat indikator-indikator lain itu tidak mampu untuk memenuhi kaidah normal dalam konteks untuk membangun pertumbuhan ekonomi itu di atas 5%. Gitu. Masalahnya apa, Eh, Pak Fitra? Masalahnya apa? Masalahnya adalah kalau kita lihat misalnya dari data ya, dari tahun 2000-an awal misalnya, kontribusi sektor manufaktur terhadap GDP itu sekitar 26-27%. Sekarang tinggal 19-18%. Artinya ada deindustrialisasi. Kenapa terjadi deindustrialisasi? Salah satunya adalah kurang bersaingnya ya industri kita. Salah satunya adalah dari sisi tekanan ongkos produksi. Kalau kita lihat data dari tahun 2007, angka gaji ya misalnya UMR atau gaji-gaji dalam konteks minimum regional pay itu selalu berada di atas dari tingkat produktivitasnya. Jadi UMR-nya atau gaji yang menanjak, tapi produktivitasnya stagnan. Sehingga ini memunculkan apa? Memunculkan perbandingan ya antar negara. Kan kita selalu membandingkan, investor selalu membandingkan ya antara satu negara dengan negara lain. Nah, perbandingan itu memunculkan investment diversion. Orang kemudian akan menuju ke Vietnam, menuju ke Myanmar, yang dalam konteks ongkos produksi dan produktivitas jauh lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia misalnya. Nah, ini yang kemudian kita bisa lihat juga di Vietnam, bagaimana mereka sekarang sudah melampaui Indonesia dalam hal ekspor tekstil ya dan produk tekstil. Dan kalau kita lihat juga kebijakan mereka adalah kebijakan yang pro industri dan tidak kemudian memberikan konstrain-konstrain tambahan. Seperti misalnya selain kebijakan gaji tadi yang sepertinya tercerabut ya dengan tren dari sisi produktivitas, tren yang lain adalah bagaimana pemerintah melalui Kementerian Perindustrian misalnya itu menutup ya keran-keran impor bahan baku dan barang kebutuhan industri, terutama dalam hal ini industri tekstil misalnya. Itu sehingga mereka untuk mendapatkan bahan bakunya itu relatif sulit dan akhirnya apa? Ongkos produksinya menjadi relatif lebih mahal. Akhirnya
produknya menjadi tidak bisa kompetitif baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri gitu Mbak Sasha. Sehingga ya inilah yang kemudian menjadi permasalahan menahun yang didrive sama kebijakan dan juga kemudian ada permasalahan juga dari iklim global yang memang sekarang sedang tidak menentu. Ya. Kalau kita melihat iklim global sekarang, pertumbuhan ekonomi global direvisi ke bawah dari sebelumnya 3% menjadi 2,7% oleh World Bank. Ini saja menjadi tantangan tersendiri yang sehingga membuat beberapa industri terutama yang memang kehilangan kompetisinya seperti misalnya Yamaha Internasional kemarin yang produksi musik juga hengkang dari Indonesia juga Dambi Internasional yang produk ekspornya juga merajai produk-produk bulu mata palsu ya dalam beberapa tahun terakhir tapi mereka terpaksa hengkang kenapa ya karena global demand juga anjlok begitu Baik, ini sebenarnya Mbak. berarti PHK bisa dikatakan merupakan akibat dari efek domino yang sudah panjang sekali. Iya betul. Jadi pertama dari sisi demand sendiri, di sisi demand global yang memang anjlok. Terus kemudian kalau misalnya mereka produksi kan mereka selain produk dilempar keluar dari sisi ekspor, tapi juga mereka akan lempar ke dalam ya. Nah masalahnya untuk dilempar ke dalam juga tidak mampu untuk diserap dengan baik karena tadi konsumsi ya kita atau daya beli kita itu sedang bermasalah ya. Nah terus kemudian kalau kemudian juga kita lihat dari sisi supply tekanan dari sisi ongkos produksi itu semakin lama semakin tinggi ya. Sebagai contoh misalnya di bulan Januari tahun lalu, Januari tahun ini, itu impornya anjlok minus 2,67%. Padahal forecast-nya itu di atas 9%. Loh kenapa? Nah, jadi produsen itu tidak mampu untuk kemudian membeli barang-barang impor karena tekanan ongkos produksi, karena salah satunya tekanan dari sisi rupiah yang terus melemah, dan juga kalau kita melihat secara umum, mereka juga dihadapkan pada tekanan ongkos produksi dari sisi tenaga kerja yang meningkat. Kalau kita lihat misalnya di tahun ini, itu kan ada UMR 6,5% misalnya. Ini sebenarnya untuk buruh bagus dan sebagai pemerintah saya rasa ini adalah suatu hal yang pasti akan disambut baik ya oleh masyarakat. Tetapi di sisi yang lain oleh produsen karena mereka sekarang berada dalam tekanan dan 6,5% itu dalam formula upahnya itu memang sebenarnya agak lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang normal, maka ini kemudian menghadirkan tekanan juga buat mereka. Jadi pada akhirnya alih-alih mereka akan melanjutkan usaha mereka di tahun ini, ya maka keburu hengkang gitu. Makanya di awal tahun ini jadi momen mereka. Kebetulan dekat dengan Lebaran ya. Kenapa Iya, di awal tahun? Karena sudah nggak bayar THR gitu. oke. Dan yang lain-lain, dia ongkos-ongkos lain-lain yang harus mereka lihat sepanjang tahun ini sehingga menurut mereka lebih baik untuk keluar ya sebelum Lebaran dan keluar di kuartal pertama tahun ini. Berbicara mengenai investor dan produsen ini banyak yang sebenarnya dari luar negeri. Kita lihat bahwa kebijakan pemerintahan sekarang ingin fokus kepada investasi di dalam negeri. Apakah ini menjadi kebijakan yang tepat mengingat kondisi saat ini? Tetap saja tidak bisa dinafikan peran FDI ya, Foreign Direct Investment. Karena begini, dari target pertumbuhan ekonomi pemerintah misalnya 8% itu hitungan saya itu kita butuh 10.000 triliun rupiah. Nah, 10.000 triliun rupiah itu maksimum bisa diusahakan dari dalam negeri cuma 3.000 triliun, Mbak Sasha. Sehingga 7.000 triliunnya itu harus berasal dari luar negeri. Sehingga peran dari investasi asing ini sangat signifikan. Nah, mungkin di sini ada intermediate-nya, yaitu Danantara ya. Danantara itu bisa memberikan peran yang lebih lagi untuk kemudian menjadi anchor investasi yang kemudian bisa membuka peran-peran investasi atau kemandirian investasi yang tadi disampaikan oleh Mbak Sasha sehingga juga sebenarnya tidak menafikan peran investor asing tetapi justru kemudian membuka jalan buat investor asing itu juga untuk chip in ya ke program-program prioritas yang kemudian sudah di pitch atau sudah diidentifikasi oleh Danantara gitu. Itu sebenarnya salah satu faktor antaranya yang bisa kita harapkan ya dengan keberadaan Danantara ini. Baik, itu artinya sebenarnya investasi baik dari dalam negeri dan juga luar negeri masih sangat dibutuhkan agar kondisinya tidak semakin mengkhawatirkan. Tadi Pak Fitra sempat sudah menyinggung mengenai mereka exit di saat sebelum Ramadan, tidak harus bayar THR dan lain-lain. Namun ini banyak sekali pekerja yang terdampak, mau nggak mau mereka tidak memiliki THR, uangnya berkurang, dampaknya akan seperti apa di bulan Ramadan ini? Yang pasti kita akan sangat berempati kepada mereka karena ya di saat bulan Ramadan dan kemudian menjelang Lebaran mereka justru tidak memiliki uang ya untuk kemudian merayakan Lebaran dengan hati yang enak gitu. Nah, makanya di sini
sebenarnya peran pemerintah ya untuk kemudian menjembatani itu. Untuk di jangka pendek, saya masih melihat bahwa kebijakan stimulus kemarin yang tetap tersedia di kuartal pertama 265 triliun Hmm. itu bisa dihabiskan nih di setidaknya di semester satu ini supaya untuk kemudian membangkitkan kembali daya beli mereka atau kemudian mereka bisa dikasih insentif-insentif ya Hmm. di jangka pendek ya selain dari unemployment benefit yang mereka dapatkan dari perusahaan juga mungkin ada ya program tali kasih lah dari pemerintah karena ini adalah unprecedented dan untuk menjaga daya beli mereka juga. Tetapi di jangka menengah panjang, saya rasa juga penting ya untuk kemudian mereka ditingkatkan kembali skillnya. Ya, jadi memang ada banyak juga yang masuk ya, industri-industri yang masuk. Tapi industri yang berbeda sektor. Misalnya banyak yang di PHK dari industri tekstil ya, Hmm. tapi banyak yang masuk dari industri EV ya, seperti misalnya di Subang itu ada BYD. Terus kemudian ada di Huawei ya, di Jawa Tengah ada di Huawei. Tapi mereka tidak bisa gampang pindah sektor. Kenapa? Ya karena mereka tidak punya bekal yang memadai. Dan oleh karenanya pemerintah sepertinya juga harus kemudian membuat semacam reskilling dan upskilling ya buat mereka supaya bisa fleksibel untuk pindah antar sektor. Ini yang kemudian dilakukan di Jerman ya melalui Kanselir Gerhard Schröder pada tahun 2000-an awal dengan reformnya yang disebut sebagai Hartz Reform. Nah, ini yang bisa dicontoh menurut saya supaya displacement atau job displacement ini kan suatu hal yang tidak bisa dihindari ya. Hmm. Pada akhirnya semua juga akan ada dihadapkan pada displacement. Tapi kuncinya adalah bagaimana job displacement itu kemudian bisa diakomodasi pindah sektor secara fleksibel dengan apa kemampuan atau skill yang memadai gitu ya. Hmm. Itu artinya sebenarnya membutuhkan kompetensi-kompetensi yang lebih advance. Tidak tidak melulu harus advance, tapi harus tepat guna gitu ya Hmm. kan. Ada kalanya blue collar pindah ke blue collar, tapi blue collar yang satu di sektor tekstil tentunya tidak sesuai dengan misalnya karakteristik blue collar misalnya di Hmm. sektor mobil listrik itu ya. Itu yang kemudian harus diantisipasi dan harus disiapkan oleh pemerintah. Baik, berarti sebenarnya pemerintah tidak hanya harus berfokus membuka lowongan pekerjaan, namun juga fokus untuk memberikan tambahan skill bagi para pekerja. Betul betul itu yang bisa dipelajari dari Jerman bagaimana mereka bisa memangkas ya unemployment rate mereka yang cukup tinggi setelah periode penyatuan Jerman ya Jerman Barat dan Jerman Timur waktu itu mereka mengalami lonjakan pengangguran yang cukup signifikan. Yang mereka lakukan adalah ya melakukan reform di sektor ketenagakerjaan. Salah satunya adalah membuat mini jobs dan midi jobs, bagian dari harsh reform. Bagaimana orang yang terdisplace ini disediakan pekerjaan terlebih dahulu ya, untuk kemudian selain bisa melatih skill mereka, tapi juga kemudian mereka bisa mendapatkan pendapatan di waktu antara sewaktu mereka menunggu pekerjaan yang baru. Baik. Sebenarnya cangkangnya sudah ada, kita sudah ada pelatihan siap kerja misalnya. Itu saja yang kemudian diekstensifikasi dan diintensifikasi supaya bisa menampung potensi-potensi PHK yang bahkan menurut saya akan lebih banyak lagi terjadi di tahun-tahun ini. Baik, terakhir Pak Fitra, Disnaker dari Jawa Tengah atau Jawa Barat menyatakan bahwa sebenarnya mereka telah menyiapkan kurang lebih 8.000 pekerjaan untuk para mantan pekerja pabrik yang pabriknya ditutup. Apakah ini bisa menjadi salah satu pintu agar angka pengangguran tidak terlalu tinggi, kemudian bisa memitigasi dampak-dampak negatif di sosial masyarakat kah? Ya, saya tidak melihat apa ya itu memang bagus sekali ya sebagai bagian dari komitmen pemerintah. Tapi untuk menyerap 8.000 dalam waktu singkat saya rasa tidak mudah ya. Apapun bentuknya, apalagi ini cuma kadis. Mereka menyiapkan dari mana? Ya, mungkin bisa menyiapkan ini ada industri baru yang masuk, mereka butuh puluhan ribu tenaga kerja. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, mereka tidak mudah, tidak fleksibel untuk pindah antar sektor, gitu kan. Hmm. Nah ini yang kemudian harus kita lihat. Tapi sekali lagi ya, kalau berbicara mengenai angka pengangguran, saya rasa ini tidak akan mengubah postur pengangguran kita secara cukup signifikan. Hmm. Mungkin ada lonjakan sedikit, tapi tidak akan secara signifikan. Kenapa? Karena mereka untungnya bisa diserap oleh sektor informal. Ya, informalitas ini yang kemudian sebenarnya menjadi buffer ekonomi Indonesia. Tapi di sisi yang lain, informalitas itu yang juga kemudian menghantui daya beli masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena ketika mereka terlempar dari formal ke informal sectors, mereka masih tercatat sebagai orang yang bekerja oleh BPS, tapi income mereka anjlok secara cukup signifikan. Nah, ini yang kemudian kita lihat betapa 9,5 juta orang itu anjlok ya dari sebelumnya middle class yang pada 2,2 juta sampai 9 juta.
sekarang mereka masuk kategori aspiring middle class yang kelompok pengeluarannya 800.000 sampai 2 juta. Apakah mereka tercatat sebagai orang yang bekerja? Iya. Tapi mereka tercatat tidak apa namanya tidak dicatat sebagai income yang anjlok begitu kan karena sistem pencatatan kita mungkin tidak selengkap itu juga. Ya pada akhirnya kita akan selalu dihantui oleh konsumsi yang selalu suboptimal sehingga untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di atas 5% ya minimal 6% ya itu sangat sulit ya kalau misalnya masalah struktural ini tidak kemudian dibenahi gitu. Baik, semoga pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak hanya memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik, namun juga dapat dirasakan oleh semuanya sehingga daya beli mereka juga meningkat. Itu intinya kan ya, Pak Fitra? Ya, iya. Baik, terima kasih Fitra Faisal Hastiadi, Faculty Member Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI telah bergabung bersama kami di Prime News.